Halo Kang, ketemu lagi kita dengan laptop bekas. Kali ini dari ThinkPad. Yeay, akhirnya kita balik lagi ke ThinkPad. Kenapa juga akhirnya? Padahal ini baru video kedua saya di 2025 ya Kang. Karena akhirnya saya mendapatkan ThinkPad X13. Kalau Kang ingat, ini ThinkPad X13. Tahun 2024 terakhir saya mereview ini. Tapi sebenarnya saya menginginkan versi yang sekarang akan lihat ini. Ini versi AMD-nya. Ini adalah ThinkPad X13 Gen 1 AMD Ryzen 5 4650U. Kenapa saya tidak mengambil versi AMD pada tahun kemarin? Karena saya belum menemukan varian yang Full HD. Sekarang ini sudah ada varian Full HD sedang beredar nih, varian Full HD. Tapi tidak hanya itu, RAM-nya Kang. RAM-nya juga sudah ada yang 32 GB. 32 GB. Kok gede banget? Ya, karena memang kalau Akang ingat X13 itu sudah tidak bisa upgrade RAM lagi. Jadi sebaiknya mengambil RAM yang 16 GB minimal, karena masih ada yang 8 GB. Tapi minimal ngambil yang 16. Tapi kalau misalnya Akang masih kebagian versi 32 GB, langsung ke 32 GB, karena harganya saja ini nggak jauh beda ya. Ini dijual 4,2 sampai nggak sampai 5 juta ya Kang. Jadi dengan harga itu Akang sudah bisa mendapatkan AMD Ryzen 5 Pro yang 6 core 12 thread yang performanya lebih baik daripada si Intel generasi ke-10, walaupun sama generasinya, sama tahunnya ya. Layar Full HD, tidak hanya Full HD tapi juga 72% NTSC atau hampir 100% sRGB. Kemudian RAM 32 GB DDR4 3200. SSD atau storage tergantung akan milih yang mana. Kalau saya hanya memilih 256 GB. Karena penyimpanan saya kebanyakan ada di cloud, dan nanti akan kita buka ada sesuatu yang memang ternyata berbeda juga dibanding ini, si versi Intel ini ya. Jadi inilah pengalaman saya menggunakan Lenovo ThinkPad X13 AMD generasi pertama. Seperti biasa saya akan memulai dari dimensi ya, walaupun sebenarnya dimensi tidak berbeda sama sekali dengan varian Intelnya ya. Jadi mereka berdua ini sama-sama lebarnya ini panjangnya ini 31 cm, lebarnya 21 cm, dan tebal-tebalnya sekitar 1,7 cm. Beratnya kalau laptopnya saja ini 1,2 kiloan, termasuk yang ringan ya, ringan untuk kelasnya gitu maksudnya ya. Kalau dibanding sama Exxon Carbon sih dia lebih ringan ya. Kalau juga dibandingkan dengan laptop ini ada laptop yang nanti akan saya review juga. Ini 14 inci, ini laptop baru ya, harganya 19 juta, tapi ukurannya sama ya, karena kan beda 5 tahun ya Kang, jadi teknologinya beda, dimensinya sudah beda. Ini layarnya masih 16:9, kalau ini kan sudah 16:10. Kalau Kang lihat memang layar 16:10 itu bisa membuat laptop ini semakin ramping. Tapi generasi kedua dari ini kan dia sudah 16:10 juga ya, tapi ini masih 16:9. Nggak apa-apa, sudah umur 5 tahun tapi masih bisa kita gunakan, dan sebenarnya nggak lebar-lebar banget, kita masih bisa masuk ke tas-tas yang normal gitu ya Kang. Nah, kemudian dari sisi kanan kiri, ini dari sisi kanan, tangan kanan kita ya, tangan kanan kita itu ada kisi-kisi udara, ini tempat exhaustnya, sayang banget ada di sebelah kanan. Kenapa? Karena kalau akan memang nanti memakai mouse, itu nanti akan berasa hembusan keluarnya. Apalagi ketika memang itu loadnya berat ya, seperti misalnya lagi gaming gitu kan, ini terasa hembusan anginnya ke mouse, ini kurang bagus. Ini smart card reader, ini nggak kebuka ya, jadi tertutup saja. Ini USB yang bisa kita gunakan always on untuk mengecas laptop handphone gitu, maksudnya laptop lain. Tapi kalau saya sih saya matikan saja. Dan sebelah sini Kensington lock. Nah, di bagian belakang ini, di sini ini ada tempat SIM card, tapi punya saya tidak ada antenanya, jadi tidak bisa kita upgrade. Tapi di dalamnya itu ada untuk micro SD ya, jadi dia sistemnya itu menjadi satu. Masih ada micro SD, memang tempatnya nggak ideal karena kita akan susah untuk mengaksesnya ya kan. Kalau misalnya dari sini kita lagi buka laptop gitu misalnya kan, terus kita mau ngambil itu kan susah gitu maksudnya. Tapi kalau memang akan berencana untuk menjadikan dia storage tambahan ya itu oke saja, tidak akan dicabut-cabut segala macam, itu oke saja, nggak jadi masalah. Setidaknya itu masih ada pilihan gitu ya. Dan kemudian di sisi kiri atau tangan kiri kita, kanan laptop gitu ya, ada charger USB-C
ada USB-C lagi sebelahnya, jadi ada dua. Ini USB-C bukan Thunderbolt tapi 3,2 Gen 2, kecepatannya sudah cepat banget. Dua-duanya bisa kita gunakan untuk charging ya, charging 65 watt. Di sebelahnya ada LED indikator, akan berwarna oranye ketika baterai itu di bawah 90%. Kalau di atas 90% atau sudah menyentuh 90%, dia akan berubah menjadi putih, dan itu bagus, saya sangat suka. Ini juga bisa kita atur lewat Lenovo Vantage ya Kang. Jadi kita atur saja, kalau memang sudah menyentuh 90 atau 80 atau 85, itu charging berhenti, threshold namanya. Jadi walaupun tetap menggunakan chargeran, tapi dia tidak mengisi sampai ke baterai, di bypass gitu istilahnya. Dan ngomong-ngomong soal chargerannya nanti akan seperti ini ya Kang. Jadi chargeran normal saja, USB-C 65 watt. Cuman sayangnya ini rasanya ini OEM, dan kelasnya saya rasa ini kurang bagus. Kenapa begitu? Karena saya merasakan di touchpad ya. Jadi di touchpad ini dia, kalau memang kurang bagus, touchpad ini akan responnya itu dia akan melambat ketika dicolok dan kita menggunakan touchpad ya. Jadi saya selalu menggunakan charger seperti ini. Charger ini nggak di-endorse ya Kang. Ini dari Ugreen 65 watt yang memang saya gunakan karena dia ada dua colokan, 65, 3 bahkan ya. Jadi saya bisa menggunakan juga untuk handphone, dan dengan ini lebih ringan. Kualitas lebih bagus, lebih ringan, dan memang kelemahan laptop bekas kalau akan beli ya mungkin unitnya ini asli tapi chargerannya bisa sangat jadi itu tidak asli gitu. Dan di bagian belakang akan lihat seperti ini, ada tombol resetnya. Jadi kalau misalnya ada kenapa-napa tinggal colok saja, tahan 10 detikan lah. Kalau mau 20 detik ya oke saja. Jadi dia mereset baterai BIOS-nya ya, baterai CMOS-nya. Ini untuk mengambil udaranya hanya ada satu dan terlihat sangat clean. Dia rubber fit-nya ada 4 kecil-kecil tapi berfungsi ya, berguna banget gitu ya. Tetap saja dia berguna gitu. Ada stiker Windows, dan ini Windows-nya asli, Windows Pro 11 Pro original multi language. Jadi kalau kita mengaktifkan akan pun perlu install ulang, itu nggak jadi masalah karena dia ketika aktif kita connect ke internet itu sudah langsung digital license. Hanya Office-nya atau Microsoft 365-nya atau Microsoft 2021 atau 2019 atau apapun itu tidak dapat ya Kang. Jadi itu yang harus modal. Tapi Windows-nya sendiri dia asli dan Pro, bukan Home, single language bukan, tapi multi language. Dan itulah memang laptop kelas bisnis rata-rata seperti itu ya. Nah, di sini ada tanda MG, magnesium. Memang materialnya ini dari magnesium dan juga karbonnya. Sehingga memang kalau disuruh memilih laptop harga 4-6 jutaan, mending laptop bekas apa laptop baru? Akang sudah tahu jawabannya. Kenapa? Karena laptop itu tidak melulu masalah spesifikasi atau performance, tapi juga masalah rasa ya. Buat saya, laptop seperti ini lebih cocok. Buat saya, laptop seperti ini lebih cocok. Belum tentu buat Akang sekalian cocok. Karena saya sudah terbiasa, bahkan dari dulu-dulu, itu mungkin sejak tahun berapa ya, saya menggunakan laptop bekas. Sampai sekarang saya masih menggunakan laptop bekas untuk hari-harian. X13 ini untuk di kantor, ini mungkin yang akan menggantikannya dan ini akan saya lepas. Kemudian X1 Extreme, ini masih saya gunakan untuk editing, dan P50, ini di belakangnya ada ThinkPad P50. Itu juga masih saya gunakan walaupun jarang. Kenapa saya masih menyimpan itu? Karena memang sebagai benchmarking aja Kang. Dia ini laptop yang dari dulu saya pengen punya. Keyboardnya enak banget, masih bisa kita gonta-ganti macam-macam. Jadi rasanya sayang juga untuk saya jual. Sebenarnya masih ada satu lagi Dell, itu ada di depan ya. Dell Latitude itu masih ada. Alasan berikutnya, kenapa saya rasa laptop ini akan menjadi laptop yang worth it untuk tahun 2025 dan ke depan. Seperti juga alasan yang sama ketika X13 Intel itu saya sampaikan. Ada dua, layar dan keyboardnya. Jadi layarnya memang masih ada varian yang HD, tapi varian Full HD-nya itu sudah 72% NTSC. Tidak seperti T14S generasi pertama atau T14 generasi pertama tanpa S ya, itu juga masih ada yang Full HD-nya itu hanya 45% NTSC. Ini 72% NTSC. Kecerahannya 300 nits. Jadi ini paling gelap dan ini paling terang. 300 nits ini sudah cukup untuk di ruangan, tapi kalau kita bawa keluar dia akan agak kalah gitu ya, agak susah, tapi masih bisa terlihat karena memang layarnya juga matte, walaupun ini tidak matte banget ya. Jadi dia bisa mantul, tapi karena teknologinya IPS jadi juga
mau lihat dari sudut manapun, dari manapun itu dia masih sangat enak. Dan dia matte ya, dia bukan tipe yang glossy. Walaupun matte-nya itu masih kalah dengan yang lain gitu ya. Ini masih, kita masih bisa melihat pantulan tapi nggak jadi masalah. Dari AU Optronic, saya juga mendapatkan unit yang lain itu dari LG unitnya. Jadi memang monitor ini beda-beda ya Kang, tergantung memang kan Lenovo itu pabrikannya dia mengambil part dari yang mana-mana juga gitu. Warnanya ini saya rasa baik, tidak seperti HP yang kemarin yang terlalu merah, tapi ini cenderung dia normal warnanya. Keyboard menjadi keunggulan, kenapa? Karena keyboardnya masih kita bisa ganti dengan sangat mudah. Kalau akan lihat keyboard ini sebenarnya bukan keyboardnya yang saya dapatkan. Keyboard yang saya dapatkan sudah saya tukar dengan si Intel ini. Jadi kalau akan lihat, nah ini keyboard Intel ini seperti ini layoutnya layout Jepang. Tapi nggak stikeran ya, kata penjualnya ini sudah di repaint dan kita merasa dia agak kasar gitu di tangan. Kita rasa ini repaint. Ini Jepang itu layoutnya seperti apa, ini lihat, akan paling terlihat ini spasinya dia pendek banget. Juga si backspace gitu ini pada pendek semua dan enternya juga seperti ini panjang. Ini layout Jepang. Itulah kenapa saya menyukai ThinkPad X13, karena kalau ada apa brand keyboardnya kita bisa ganti dengan mudah, dan ini sudah saya ganti sendiri ya. Penjualnya tidak menyediakan keyboard lainnya gitu ya, tapi saya langsung nggak apa-apa kan saya punya si Intel itu. Tapi kalau memang beli, saya cek di pasaran sih banyak yang jual ya Kang. Jadi nanti kalau memang akan ingin ganti sendiri juga mudah-mudah saja. Dan keyboardnya rasanya seperti yang sudah saya bilang, rasanya itu berbeda-beda. Paling enak memang keyboard bawaan AMD yang dulu yang saya coba ya, tapi ini kan bawaannya Intel dan lagi-lagi itu beda-beda. Tapi keyboard yang ini sudah sangat biasa, sudah sangat enak juga gitu ya. Rasanya akan sama dengan Intel yang belakang, karena memang ini keyboard sama, tidak ada masalah sama sekali. Maksudnya plug and play gitu ya, maksudnya itu tidak ada masalah sama sekali gitu. Jadi oke-oke saja. Nah, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Seperti biasa, untuk membukanya cukup dengan obeng Philips seperti ini, hanya ada 5 baut dan bautnya tidak lepas juga ya Kang. Ini bautnya tidak lepas. Bisa kita buka dengan sangat mudah, atau kadang-kadang misalnya nggak mudah itu ada nyangkut di sini karena dia di bagian bawah sini ada klip ya. Tapi coba saja perlahan-lahan. Nah, kita lihat di bagian dalamnya ya Kang. Bagian dalam dan kita ngomongin ada sesuatu yang berbeda. Dari baterainya dulu. Ini jadi baterainya 48 watt hour ya, 47 watt hour, 48 atau 4190 mAh. Saya terima ini baterainya masih sangat bagus, sekitar kapasitas 98% aja. Jadi wear levelnya itu masih sedikit. Dan untuk pemakaian saya, dia mampu menemani 6 jam. Mode balance, brightness 60%-an untuk saya pakai office kantoran, browsing, internetan, Excel, macam-macam itu 6 jam. Kalau memang ingin lebih lama itu di mode best efficiency. Nah, ngecasnya juga ini terbilang cepat. Jadi 30 menit itu bertambah sekitar 40-45%-an. Jadi kalau misalnya kayak kebiasaan saya, dari 20% gitu, baterai sisa 20%, ingin sampai 80 itu nggak nyampe sejam ya Kang, itu sudah bisa. Itu baterainya. Dan kemudian speakernya ada 2. Ini sudah dari Dolby Audio dan speakernya sih bagus, nyaring, sayang saja dia terdengar di telinga saya itu kurang clear ya. Jadi suaranya itu kurang asli, seperti suaranya lebih bulat gitu, lebih ngebas, bukan lebih. Jadi agak ketahan boxy, suaranya agak boxy menurut saya itu. Kalau vokal itu dia agak boxy ya. Tapi dia nyaring, dia bagus gitu ya. Baterainya lagi kita balik. Nah, kalau ingin mencopot, Akang bisa mencopotnya dengan sangat mudah karena dia ada pegangan di sini, kita tinggal tarik itu dia bisa copot dengan mudah. Kita ke atasnya, kita ke kipas hanya ada satu, dia juga heat pipe-nya ini satu tapi besar dan pendek ya. Dia ini secara umum sangat tenang laptopnya, kita jarang mendengarkan kipasnya. Kalaupun mendengar itu juga tidak akan sangat mengganggu, dan dia bisa menjaga suhunya saat load tinggi itu sekitar 90, 80, 90 gitu ya, sekitar itu. Terasa hangat tidak? Ya, kalau hangat terasa, tapi sampai panas banget tidak gitu ya. Nah, ini RAM nih, Akang lihat ini RAM-nya sudah tersolder dan 32 GB dual channel jadinya.
itulah yang mempengaruhi performa. Kalau akan lihat benchmark, saya bandingkan ya dengan HP yang kemarin, dengan T14 yang kemarin, dan juga saya bandingkan dengan X13 Intel ya. Jadi kasihan sih dia agak kecil sendiri. Tapi itulah kenyataannya dan itulah pilihannya gitu ya. Selama pengujian dia 90 derajat gitu ya, kita paksa atau main game itu 90 derajat, dan memang performanya bagus, dan dia sudah juga lulus stress test ya. Stress test dia lulus ya, 99% itu kan bagus banget. Ini CPU-nya AMD Ryzen 5 4650U. Ada Ryzen 3 dan ada Ryzen 7-nya. Tapi Ryzen 5-nya ini paling tengah, dan saya rasa antara harga dan performa ini yang paling baik ya. Kalau akan memang mendapatkan Ryzen 7 4750U yang 8 core itu juga bagus banget. Saya sudah mencoba di P14S, prosesornya bagus banget. Kalau memang dapat itu ya bagus, tapi ketika harganya sangat jauh berbeda ya, kita kan timbang-timbang lagi kebutuhan akang sekalian. GPU-nya dari AMD Radeon Vega dan jelas lebih baik daripada varian Intelnya. Jadi saya gunakan untuk gaming gitu ya. Valorant Full HD low itu tembus di atas 100 frame rate per second itu tembus. Jadi kalau HP kemarin itu 90-an karena RAM-nya 16 GB ya, dan ini tembus di atas 100. Itu enak banget, itu nyaman banget kita gunakan. Begitu juga dengan Wuthering Wave. Wuthering Wave itu bisa di 25 frame per second, 30 frame per second, karena memang ultra performance ya, dapat jempol juga ultra performance. Nah, memang itu saya set 30 frame per second. Kalau dinaikin ya dia akan 30 aja sih, 25 sama 30, dan itu sudah enak digunakan. Nah, kemudian kita ke sisi sebelahnya prosesor. Ini SSD 2242 NVMe yang saya coba di X13. Ini tempat WW1 card ya Kang sebenarnya, tidak ada antenanya, jadi kita tidak bisa mengupgrade-nya, kita tidak bisa menggunakannya untuk internetan. Kita colokan di mana nih? Nah, di sini nih ya. Di sini kita colokan. Itu tidak bisa karena tidak ada antenanya yang merah dan biru dan orange itu ya. Tapi kita bisa menambahkan SSD lagi. SSD NVMe yang B+M key ya, NVMe bukan SATA. Jadi tambahkan bisa dan terbaca. Dan ini yang seingat saya X13 kemarin saya coba ini tidak terbaca ya. Tapi ini sekarang terbaca dan bagus banget ya. Apakah memang itu bedanya atau saya nanti coba lagi deh di X13, siapa tahu sekarang dia jadi ikut-ikutan baca. Nah, sebelahnya ini Wi-Fi-nya ini masih bisa kita ganti ya. Nah, kemudian ini SSD 2242 juga, tapi dikasih bracket seperti ini ya. Jadi bisa akan pasang yang 2280, tapi ini 2242 dapat bracket juga. Kecepatannya sih oke-oke saja. Kemudian yang sayang-sayang yang tidak seperti HP, chargeran. Karena chargeran USB-C 2, tapi dua-duanya sudah disolder. Jadi kita hanya berdoa saja supaya memang tidak rusak gitu ya. Karena kalau rusak ini ikut motherboardnya kita ganti. Ini sih ada bracket doang saja, kita copot ya. Kalau emang pengen ganti ya ganti motherboardnya. Begitu. Dan yang tidak bisa kita akses lagi adalah ini, engsel untuk LCD ya. Jadi sayangnya dari semua yang saya coba X13 beberapa unit sebelum akhirnya saya membeli ya di toko ataupun ini langsung, dia tidak bisa kita buka dengan satu tangan. Hampir semuanya lah ya. Kalau semuanya dibilang saya belum mencoba semua juga. Tidak bisa kita buka dengan satu tangan dan tidak bisa kita atur kecuali akan memang ingin membuka layarnya baru atur engselnya dengan mudah, kecuali begitu. Jadi untuk video kedua di tahun 2025 ini saya rasa ini laptop akan menjadi laptop saya, andalan saya. X13 yang ini akan saya lepas. HP yang kemarin juga sudah lepas ya, sudah ada yang mau. Ini akan menjadi laptop andalan saya di kantor. X1 Extreme akan tetap menjadi laptop utama saya untuk editing, walaupun memang dia hot banget ya, dia panas, tapi saya suka sih. Jadi belum ada untuk mengganti. Kalau kita rangkum kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan laptop ini, memang kelebihan-kelebihannya dia layar Full HD-nya sudah 72% NTSC, tapi masih ada HD-nya, ingat. Keyboardnya masih ada versi Jepang, masih ada versi UK mungkin gitu ya, tapi bagusnya dia bisa kita ganti dengan mudah dan kita bisa membelinya lagi. RAM-nya memang sudah tidak bisa di-upgrade, tapi kalau akan mendapatkan 32 GB rasanya itu sudah cukup untuk kita pakai beberapa tahun ke depan. Dia memang boleh keluaran 2020 ya, sudah 5 tahun umurnya, tapi spare part juga masih banyak bertebaran di pasaran saya lihat, dan
kita akan semakin tenang gitu ya ketika memang membeli barang walaupun garansinya sebulan saja misalnya gitu, tapi kita masih bisa mengotak-atik, mengoprek segala macam. Begitulah Kang yang bisa saya share tentang Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 AMD ini. Sampai jumpa lagi, salam di Kesepterian.